Skandal cinta semalam. Pertama kali Suci memasuki ke tempat karaoke perasaannya langsung ngeri. Banyak mata yang menatap padanya. Terlebih lagi para lelaki yang langsung antusias. Dengan penampilan Suci yang seksi dan menarik. Seperti gaya ala Desi, elegan tapi menawan. Meskipun begitu Suci masih belum terbiasa mengenakan pakaian yang ketat, selama ini dia selalu memakai baju longgar. Des, aku takut, bisik Suci gemetar tangannya. Apa yang kamu takutkan? Tanya Desi yang tidak kaget dengan suasana seperti ini. Aku takut kalau diapa-apain, jawab Suci jujur. Santai, aku ada cara jitu agar nanti kamu bisa selamat, balas Desi sambil nyengir. Suci hanya tersenyum sambil meyakinkan diri, mengingat tentang keluarganya yang sangat membutuhkan uang, mau tak mau membuat dia harus berani. Apalagi dengan bantuan Desi yang cerdik, dia yakin semua akan berjalan baik-baik saja. Akhirnya mereka berdua menemui seorang wanita setengah baya yang penampilannya sangat seksi. Dengan make up tebal dan lipstik merah merona. Dan yang paling mencolok adalah perhiasan yang menempel pada leher, lengan dan jemari yang begitu berkilau. Hai Tante Meisha, ini teman yang aku ceritakan. Cantik kan? Sapa Desi yang terlihat sudah akrab dengan wanita tersebut. Wah, luar biasa. Namamu Suci kan? Tanya Meisha. Iya, Tante, jawab Suci malu-malu. Tante, bisakah kalau sedang bekerja di sini namanya diganti? Dia masih sekolah. Jadi bekerja di sini juga menyamar biar tidak sampai ketahuan guru, sela Desi. Boleh juga. Lagian anak di bawah umur sebenarnya masih belum bisa bekerja di sini. Kalau begitu mulai sekarang nama kamu Talita ya. Semoga kamu menjadi Talitanya di tempat karaoke ini, jawab Meisha penuh harap. Akan saya usahakan, jawab Suci lembut. Meisha hanya tersenyum melihat kepolosan anak buah barunya. Perawakan Suci yang lugu itu tidak ingin diubah. Sebab malah membuat orang lain menjadi tertarik. Apa malam ini kamu sudah siap bekerja? Tanya Meisha meyakinkan Suci. Siap Tante, jawab Suci mengangguk yakin. Baiklah, kamu ikut aku dan mulai sekarang panggil aku Mami ya. Ajak Meisha tersenyum riang. Suci, Talita, aku mau pergi menemui temanku dulu ya. Sela Desi. Iya, kamu juga jaga diri baik-baik, jawab Suci mulai was-was setelah kepergian sahabatnya. Tapi sebelum Desi pergi, gadis itu membisikkan ke telinga Suci sambil menyelipkan sesuatu. Semoga sukses ya, ucap Desi berlalu pergi. Terima kasih, Desi, jawab Suci mulai tenang kembali. Selain sebagai tempat karaoke, di sana juga ada semacam tempat dugem juga. Hanya saja tempatnya terpisah. Jadi tempat karaoke berada di ruangan pribadi yang kedap suara. Sebagai orang baru, Suci diperkenalkan dengan teman lainnya yang seprofesi. Dari mereka Suci diberitahu bagaimana cara menarik pelanggan. Pokoknya kalau penampilan kamu bagus maka kamu bisa mendapat bonusan yang lumayan, bisik Lala mengedipkan sebelah matanya. Lala adalah senior yang usianya sekitar 25 tahun, perempuan itu bukan hanya sekedar menemani bernyanyi. Tapi juga mau diajak tidur asalkan harganya sesuai dengan yang gadis itu inginkan. Suci hanya tersenyum, tapi seluruh tubuhnya merinding. Mana mungkin dia berani menggunakan cara ekstrim yang bisa membahayakan diri sendiri. Suci lebih yakin menggunakan caranya Desi yang paling aman. Tapi rupanya bekerja di sana juga harus pandai menggoda, nyatanya bekerja di situ seperti pakaian yang dipajang. Jadi nanti jika ada pembeli mereka akan melihat-lihat baru setelah tertarik akan disewa. Untuk pertama kalinya Suci merasa begitu hina dan kotor, dia ingin menangis dan takut saat pelanggan yang masuk adalah bapak-bapak setengah baya yang memakai jas seperti orang kaya. Tapi untung saja Lala yang berada di sampingnya dengan gesit menggandeng lelaki tersebut untuk masuk ke ruangan yang sudah disiapkan. Sepertinya lelaki itu memang sudah menjadi langganan Lala. Tak lama kemudian datang dua pemuda yang langsung membuat mata Suci syok. Franz, Heru, kenapa mereka datang ke sini? Ya ampun, kalau mereka tahu pasti di sekolahan aku akan dibully lebih kejam lagi.
Dan tentunya aku akan dikeluarkan dari sekolah kalau ketahuan bekerja di tempat seperti ini. Batin Suci bergetar hebat tubuhnya. Suci menunduk untuk menyembunyikan wajahnya. Dia menutupi sebagian rambutnya yang diikal gantung agar tidak dikenali oleh mereka. Franz dan Heru tampak lebih dewasa dengan pakaian yang keren. Siapa mengira jika mereka berdua masih kelas 2 SMA. Misha yang sudah tahu siapa kedua pemuda remaja itu langsung mendekati mereka. Halo Tuan Franz, Tuan Heru. Tepat sekali kalian datang ke sini, ada pegawai baru yang cantik dan muda banget loh, sapa Misha. Mana? Tanya Heru yang antusias. Itu yang paling ujung sendiri, namanya Talita. Baru kali ini bekerja jadi masih seger banget, kata Misha riang. Ah, aku sedang malas kesini, kita ke sebelah saja lebih asyik, bisik Franz yang sedang bosan dengan perempuan murahan. Kamu ini, katanya mau mencari hiburan, sergah Heru. Kamu tidak takut terkena penyakit menular? Tanya Franz. Sialan, kamu kira aku ini cowok apaan? Aku datang ke sini hanya sekedar menyanyi. Bukan hal yang lainnya, jawab Heru agak tersinggung. Baik, ayo kita coba ke tempat yang lebih santai, balas Franz menahan tawa. Sebagai anak remaja yang masih masa puber, kedua cowok itu memiliki rasa penasaran yang tinggi. Mereka memang sudah terbiasa datang ke tempat itu, hanya sekedar nongkrong, dugem dan minum bir. Sampai tadi teman Franz merasa terlalu bising dan memilih ke tempat yang bisa membuatnya tenang. Gila, dari jauh saja sudah terlihat menarik, bisik Heru sambil mendekati Suci. Iya, lumayan juga, jawab Franz mengagumi kecantikan Suci yang terpoles make up. Biasanya Franz memiliki selera yang tinggi soal memilih cewek, sebagai cowok playboy kelas atas hanya cewek tertentu yang diminatinya. Suci walaupun memejamkan mata tapi dia sudah bisa merasakan ada dua langkah kaki yang mendekatinya. Jangan mendekatiku, batin Suci membuka mata sebelahnya. Hai Talita, sapa suara yang dikenalnya, yaitu Heru. Suci dengan pelan-pelan mengangkat wajahnya dan membuka matanya. Dia hanya terdiam dan ketakutan saat berhadapan dengan dua pemuda yang begitu sering menghinanya di sekolah. Franz pertama kali melihat Suci secara dekat langsung terpana, begitu juga dengan Heru. Dan yang paling mengejutkan mereka berdua tidak mengenali jika Talita adalah Suci si culun di sekolah. Anak baru ya? Tanya Franz langsung mendekat. Suci hanya mengangguk ragu. Wajar kamu masih terlihat malu karena baru kali ini bekerja di sini, santai saja kami bukan orang jahat, timpal Heru menggunakan jurus rayuannya. Heru, kamu cari yang lainnya. Bisik Franz memberi kode untuk pergi. Franz sebenarnya lebih tertarik ke tempat dugem, karena di sana lebih banyak cewek cantik dan kece yang bisa diajak kencan. Sedangkan Heru lebih menyukai ketenangan. Tapi entah kenapa kali ini Franz begitu bersemangat. Heru sebagai sahabat Franz tentu saja mengalah, pemuda itu mencari pemandu lain untuk diajak duet. Suci sangat cemas sekali, tapi dia tetap saja melanjutkan pekerjaannya untuk menemani pelanggan. Mau menyanyikan lagu apa? Tanya Suci menyamarkan suaranya agar Franz tidak mengenalinya. Bagaimana kalau aku dan dirimu, lagunya Ari Lasso dan BCL? Jawab Franz meringis. Suci terkejut juga, sebab sikap Franz sangat berbeda dengan kesehariannya di sekolah yang kasar dan sering menghina. Baiklah, sebelum itu mau pesan minuman apa? Tawar Suci lagi. Tidak usah, jawab Franz lagi berlagak jadi pemuda yang polos dan baik. Kamu sering datang kemari? Tanya Suci gugup, karena baru pertama kali ini dia bekerja seperti ini. Tadinya aku hanya iseng saja, tapi melihatmu aku jadi penasaran. Kamu terlihat gadis baik-baik dan berbeda dengan yang lainnya. Kenapa kamu bekerja di tempat seperti ini? Ucap Franz balik bertanya penuh perhatian. Suci tidak bisa menjawab apa-apa, tapi jika dilihat pemuda yang kini di depannya, jika bersikap lembut seperti itu terlihat tampan. Hanya saja mengingat perlakuan Franz di sekolah membuat dia merasa kesal tapi tak sanggup mengungkapkannya. Talita, kenapa kamu melamun? Tanya Franz sambil mengibaskan tangan kanannya ke depan wajah Suci.
Tidak apa-apa, maaf karena aku baru pertama ini kerja jadi masih agak canggung. Sebentar aku putarkan musiknya dulu, jawab Suci gugup. Franz menjadi gemas dan semakin merasa penasaran dengan gadis yang saat ini ada di hadapannya. Alunan musik mulai menggema memenuhi ruangan tersebut, saat Suci menyanyi Franz semakin terpukau. Keduanya terus duet lagu demi lagu sampai larut malam. Suci yang menyamar sebagai Talita memutar lagu sesuai permintaan Franz. Dia tidak menyangka jika seorang Franz yang terkenal playboy dan nakal di sekolah ternyata juga bisa bersikap sopan. Padahal mereka hanya berdua di dalam ruangan, jika Franz ingin berbuat macam itu bisa dilakukan dengan mudah. Franz sendiri tidak menyangka di tempat seperti ini masih bisa menemukan gadis lugu. Bukan hanya cantik tapi pemandu lagu yang kini duduk di sampingnya itu memiliki suara merdu. Franz benar-benar sudah terbuai oleh Suci pada pandangan pertama. Sampai jam kerja habis, akhirnya Suci berpamitan pulang. Waktunya bagiku pulang, terima kasih sudah berkunjung malam ini, ucap Suci sopan. Tunggu, bisakah kamu memberikan nomor ponselmu? Tanya Franz penuh harap. Maaf, tapi ponselku tertinggal di rumah dan aku tidak hafal nomorku sendiri, jawab Suci tegas. Kalau begitu aku antarkan pulang, ya. Tawar Franz memohon. Terima kasih, tapi aku bersama temanku, tolak Suci secara baik-baik kemudian dia berlalu pergi. Hari pertama Suci bekerja berjalan lancar, dia tidak menyangka jika pelanggan pertama adalah musuh di sekolahan. Tapi siapa sangka pemuda itu sama sekali tidak mengenalinya. Suci segera berpamitan pada bosnya dan dia segera menuju tempat dugem yang berada di sebelah. Dia tidak sabar untuk menceritakan pengalaman pertamanya pada sahabatnya. Rupanya Suci sedang asyik duduk sambil sesekali minum bersama teman-teman lainnya yang baru kali ini juga ditemui oleh Suci. Desi, sepertinya dia mencarimu, ucap seorang lelaki pada Desi. Desi segera menoleh ke belakang dan terkejut melihat kedatangan Suci. Sudah selesai. Ayo kita pulang, ajak Suci yang masih memiliki kesadaran full. Hei, kenapa tidak ajak temanmu bergabung sekalian? Kenalkan dia pada kami. Pinta seorang pemuda lainnya. Oh iya, kenalkan dia namanya Talita. Bekerja sebagai pemandu lagu di sebelah tapi jaga otak kalian. Dia gadis baik dan tidak sama dengan pemandu lagu yang lain, ucap Desi sambil berdiri di samping Suci. Hai, aku Talita, ucap Suci mencoba tenang. Aku Arga. Aku Tony. Aku Reni. Jawab ketiga teman Desi bersahutan. Salam kenal, balas Suci tersenyum ramah. Ya sudah aku mau pulang duluan ya. Baik, sela Desi sambil melambaikan tangan kirinya dan mengajak Suci pergi dari tempat itu. Sesampainya di luar gedung tampak bintang menghiasi langit begitu indah dan membuat mereka betah berlama-lama menatapnya. Desi, ayo kita pulang. Besok kita masih harus sekolah, ajak Suci. Iya, jam berapa sekarang? Tanya Desi, padahal gadis itu membawa jam tangan sendiri. Jam 12:30, apa kamu masih bisa menyetir dalam keadaan mabuk? Tanya Suci cemas. Siapa yang mabuk? Toleransiku terhadap alkohol itu tinggi, jadi kalau minum sedikit tidak akan berpengaruh terhadapku, jawab Desi santai. Baiklah, ayo kita segera pulang, ajak Suci percaya. Dalam perjalanan Suci memeluk erat tubuh Desi. Karena malam itu sahabatnya mengemudikan motornya dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di rumah kontrakan lampu sudah padam semua, lebih tepatnya memang tidak ada yang menyalakannya. Karena ibu dan adiknya masih menemani sang ayah di rumah sakit, Suci segera membersihkan diri dan bergegas tidur. Sebelum itu dia memegang uang 5 lembar ratusan yang tadi diberi oleh Franz sebagai tip. Aku tidak peduli dari siapa uang ini, yang terpenting aku bisa mengumpulkan uang untuk membeli sepeda, biar sekolah aku dan Farel tidak jalan kaki. Dan dari gaji pokok aku bisa mencicil hutang, batin Suci senang. Suci tahu pekerjaan itu dinilai kurang baik di mata masyarakat, tapi bagi Suci selagi dia tidak menjual tubuhnya hanya sekedar menemani bernyanyi tak masalah. Apalagi kerja di mana coba semalam dapat bonus 500.000 itu pun belum termasuk gaji dari bosnya. Suci mulai terlelap dan buayan mimpi indahnya.
Esoknya dia tetap bangun pagi seperti biasanya, memasak makanan dan menyiapkan seragam untuk adik serta buku mata pelajaran hari ini. Dia melakukan semua itu dengan cekatan agar adiknya tidak ketinggalan sekolah. Setelah selesai dengan urusan di rumah sakit, dia dan adiknya berpamitan kepada orang tua untuk berangkat sekolah. Suci kini sadar jika dia berdandan wajahnya tidak kalah cantik dengan teman-teman lainnya. Tapi entah kenapa dia lebih nyaman polosan tanpa make up. Tidak mencolok membuat dirinya merasa nyaman dan tidak mendapat perhatian dari orang lain. Karena kelamaan menunggu adiknya berganti seragam dan sarapan di rumah sakit membuat Suci hampir telat. Ketika dia baru saja memasuki gerbang, bel tanda mulainya pelajaran sekolah berbunyi. Suci berlari dengan kekuatan penuh agar bisa tepat waktu sampai di kelas sebelum gurunya datang. Tapi siapa sangka dari arah lain juga datang Franz yang berlarian sama sepertinya karena takut terlambat dan mendapat hukuman. Karena keduanya tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya di pintu masuk kelas keduanya bertabrakan sebab berebutan untuk masuk duluan. "Matamu buta ya?" bentak Franz. Suci terkejut, sebab ketika dia berdandan culun seperti itu mendapat perlakuan kasar. Biasanya Suci ketakutan dan meminta maaf, tapi kali ini dia tersenyum mengejek dan berlalu pergi ke bangkunya. Franz semakin marah dengan respon Suci yang berbeda. Pemuda itu berniat melabrak, akan tetapi sang guru sudah masuk ke kelas membuat Franz mengurungkan niatnya dan bergegas duduk di bangkunya sendiri yang terletak di pojok belakang. Bersambung. Saksikan terus keseruan kisah skandal cinta semalam di episode selanjutnya, yang pastinya hanya ada di Viola Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini ya, dengan cara komen, like, dan subscribe channel ini. Salam Viola Channel, terima kasih.